Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda soleh-soleha semua? Semoga tetap sehat ya. Baik, Alhamdulillah hari ini kita masih belajar tentang 2C. Kita telah masuk pada subtema 4, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, kita ini manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Nah, contoh ketika kalian berada di sekolah, kalian tidak akan mengetahui suatu pembelajaran jika kalian tidak dibantu atau dibimbing oleh guru. Nah, itu salah satu contohnya. Selanjutnya, ketika kalian berada di rumah, kalian tidak akan nyaman bermain apabila bermainnya sendiri. Ya kan? Makanya kalian membutuhkan seorang teman agar bermainnya itu lebih seru dan lebih menarik, seperti itu. Maka dari itu, sangatlah penting orang lain di dalam kehidupan kita. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh mempermasalahkan perbedaan yang kita miliki. Paham ya? Jadi ketika kita berteman, tidak boleh pilih-pilih temannya. Kita harus berteman dengan siapa saja. Tetapi ingat, ketika teman kita mengajak ke hal-hal yang tidak baik, maka kita tidak boleh mengikuti ya. Namun, ketika teman kita mengajak ke hal yang baik atau mengajak ke perbuatan yang baik mendapatkan pahala, maka kita harus ikut dengan teman tersebut. Nah, kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman ya, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau di lingkungan sekitar kita. Nah, di Indonesia kita itu terdiri dari beberapa macam suku. Kita memiliki beragam suku ya. Ada namanya suku Sunda, ada suku Dayak, ada suku Batak, ada suku Minang, ada suku Bugis Makassar, dan lain sebagainya. Nah, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan suku? Nah, suku itu artinya adalah golongan atau kelompok orang-orang tertentu yang memiliki kebiasaan yang sama atau adat yang sama. Sudah paham ya apa yang dimaksud dengan suku? Cara bicara atau dialek seseorang bisa menjadi ciri dari asal daerahnya. Seperti pada penyebutan orang tua dari mamanya kita, biasa ada daerah tertentu menyebutnya itu sebagai oma. Sedangkan di daerah tertentu juga oma itu disebut dengan nenek. Ada yang memanggil kakek, ada pula yang memanggil opa atau dato. Ada yang memanggil om, ada pula yang memanggil paman, dan masih banyak lagi sebutan-sebutan yang lainnya sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, berbicara mengenai om, kakek, nenek, dan anggota keluarga lainnya, Ananda semua harus mengetahui batas umur yang dikatakan kakek, om, tante, remaja, balita, dan sebagainya. Maka dari itu, perhatikan dengan baik penjelasannya Bunda. Nah, yang pertama, yang disebut dengan balita yaitu umur 0 sampai 5 tahun. Selanjutnya, kedua, anak-anak adalah umur 5 sampai 11 tahun. Nah, selanjutnya yang dikatakan remaja umur 12 sampai 25 tahun. Sedangkan yang dikatakan dewasa adalah umur 26 sampai 45 tahun. Nah, lanjut usia atau nenek ya, itu umurnya 46 sampai 65 ke atas.
Nah, bagaimana? Sudah mengerti? Nah, kalau masih kurang jelas, silahkan Ananda memutar kembali videonya ya, atau kita perlambat videonya supaya lebih bisa kalian pahami. Baik, alhamdulillah materinya telah selesai. Sekarang perhatikan evaluasinya ya. Nah, untuk evaluasinya silahkan Ananda membuka bukunya halaman 139 bagian ayo lakukan. Nah, silahkan kalian isi nama, asal daerah, umur dengan panggilan dari kakek, nenek, paman, bibi atau sepupu. Selamat belajar Nanda, Bunda tunggu ya tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.